itu tidak sama nilainya di sisi Allah. Maka oleh Allah beda-beda nilainya. Ada hal yang disedekahkan segitu juga. Dan ada sedekah kepada orang kafir tidak sama dengan kepada orang mukmin. Orang mukmin juga macam-macam. Ada ahli maksiat, ada yang soleh, kan? Nanti yang soleh juga macam-macam, kan? Ada yang tingkatannya ulama, tingkatannya wali, ada yang tidak. Lalu juga nanti statusnya juga macam-macam. Ada saudara, ada yang bukan, ada tetangga, ada yang bukan, ada sahabat, ada yang bukan, ada yang fakir, ada yang tidak fakir, kan? Ini semua mempengaruhi nilai, nanti mempengaruhi nilai. Dan sama sebaliknya ketika kita berbuat kejelekan, jangan dianggap sama ketika kita jelek. Hanya dengan hati saja, hati benci kepada kafir dan kepada muslim itu tidak sama bahayanya. Nanti kepada muslim yang umum dan kepada muslim yang soleh tidak akan sama nanti bahayanya. Dosanya tidak sama. Nanti kalau berbuat kejelekannya kepada ulama, apalagi kepada wali, apalagi kepada nabi, kan? Maka tidak akan sama nanti efeknya, ya, dosanya tidak akan sama. Lalu nanti balasan dari Allah, siksaan, warna-warni musibah yang akan menimpa tidak sama. Makanya sering para ulama mengingatkan bahwa itu damul ulama mesum, itu mengandung racun. Darahnya para ulama itu mengandung racun. Ketika kita sentil, ketika kita benci kepada ulama, racun itu akan dengan otomatis kena kepada orang yang nyentil itu, kepada orang yang jelek itu, walaupun hanya dalam hati saja. Karena Allah tahu, ya, Allah melihat, Allah menyaksi kepada alam hati semua manusia. Ketika hati kita buruk kepada seorang alim, ya, bersangka kepada orang alim, itu semuanya ketahuan. Maka hati-hati. Oleh sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengamanatkan agar kita selalu berbuat baik kepada semua yang bisa kurang, hatta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang kelihatannya hina. Jangan dihinakan, jangan dihinakan. Karena kebanyakan wali-wali Allah itu menutupi kewaliannya, di antaranya dengan kefakiran, dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihinakan oleh orang. Kalau kita jelek kepada seseorang, ternyata dia wali, itu bahayanya lebih besar kepada kita, dan lebih besar kepada kita. Kita harus selalu baik sangka kepada semua manusia, hatta kepada kafir pun kita harus baik sangka, hatta kepada ahli maksiat pun kita harus baik sangka. Ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi sedikit menyinggung tadi Kiai tadi, ya, ingin punya anak 40. Ini kan namanya ini bahasa kinayah, ya. Ini 40, artinya kan tidak mungkin lah satu istri 40. Kan? Maka kita doakan mudah-mudahan bisa punya anak 40. Dia tidak akan mengatakan semoga bertambah istrinya, enggak. Semoga punya anak 40 yang nantinya kan di dalamnya hal yang mustahil. Ya, kalau beliau kan vulgar, ya, vulgar beliau tadi itu kan. Ya, tapi kalau dia enggak pakai kinayah, semoga punya anak 40. Jadi kan tidak marah istrinya nanti, punyainya.
kita ini sangat membutuhkan sekali kepada guru, kepada ulama ya, yang mendidik kita dari sisi keilmuan, yang mentarbiyah amaliyah, yang mentarbiyah akhlak, apalagi yang menyampaikan hati kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keselamatan umat itu hanya ada di tangan ulama, tidak di tangan yang lain, tidak di tangan pengusaha, tidak di tangan pejabat, tidak di tangan teknokrat, tidak, hanya di tangan ulama. Paham? Ya? Hanya di tangan ulama. Seperti di zaman Rasulullah SAW masih ada keselamatan umat hanya ada di tangan Nabi. Ya, kendalinya di mana? Di Nabi kendalinya. Setelah Nabi wafat, maka dialihkan itu, ya, dialihkan oleh Nabi, dialihkan. Ya, kendalinya dipegang oleh pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Hanya ada di tangan ulama. Mungkinkah umat ini ya bisa mengenal Allah dengan otodidak? Mungkin nggak? Mungkinkah umat ini yang tidak pernah ketemu Nabi lalu bisa mengenal hukum-hukum Allah, makna-makna wahyu Allah, atau wahyu Allah itu ya sendiri, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Mungkin nggak? Tidak mungkin mengenal makna wahyu Allah yang terkandung dalam sunnah Rasulullah SAW. Di situ perlu ijtihad. Ya, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Di situ perlu ijtihad. Di situ perlu banyak fan-fan keilmuan yang harus dikuasai untuk mengetahui kandungan Quran dan Sunnah, untuk melahirkan hukum, perintahan, larangan, ya, yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh semua manusia. Ini hanya bisa dilakukan oleh para ulama. Lalu sebagai ulama, bagaimana caranya mengenal hukum Allah, mengenal kandungan Quran dan Sunnah? Tidak mungkin dia hanya dengan kemampuan dia sendiri, kecuali manut kepada para. Nah, kalau sama ulamanya nggak ketemu, sama ulamanya nggak kenal, apalagi benci, gimana coba? Nggak mau ngaji kepada ulama, bagaimana mungkin? Ini logika saja, logika, nggak usah pakai Quran hadis. Bagaimana mungkin kita umat ini bisa mengenal isi Quran dan Sunnah, bisa mengenal hukum Allah yang mengatur kehidupan kita tanpa kita mendapatkan arahan ajaran dari para ulama. Maka sekali lagi ya, yang memegang kendali keselamatan umat itu siapa? Ulama. Ya. Maka kalau tidak ada ulama, pertanda umat ini jadi ahli neraka. Ya. Kalau benci kepada ulama, menjauh dari ulama, pertanda orang ini akan jadi ahli neraka. Lalu mau masuk surga gimana? Harus dengan ilmu, lalu harus diamalkan. Lalu ilmunya dari mana? Apa kamu bisa cari sendiri? Betul? Kalau orang yang bodoh, yang celaka, malah bersyukur jauh dari ulama, bersyukur jauh dari kiai, bersyukur jauh dari pembimbing agama, merasa saya senang, bahagia jauh dari kiai, lalu benci kepada kiai, benci kepada ulama, merasa wah saya menang, oh saya kuat, oh saya tidak. Kamu itu celaka, secelaka-celakanya. Lihat, kalau sebaliknya, kalau kamu dekat ke ulama, kamu untung seuntung-untungnya. Kamu menjauh dari ulama, kamu rugi serugi-ruginya. Ina sehina-hinanya, celaka secelaka-celakanya. Paham ya?
hanya ulama. Maka yaumul qiyamah kita dengar hadis Rasulullah SAW bahwa derajat ulama itu di bawah deretan kursi para nabi adalah satu level di bawah kursi para nabi. Disitulah nanti para ulama. Orang yang mati syahid sampai hancur badannya di medan perang, nah itu di level ketiga. Setelah level ulama baru level para syuhada. Sudah umurnya buat ngaji kepada ulama hingga jadi ulama. Sekarang aneh kan, mau keluar dari pondok, mau wakaf, gitu kan? Innalillah. Orang yang mati syahid saja nanti yaumul qiyamah ingin kembali lagi ke dunia, dengan Allah habiskan semua segala kemampuannya untuk ngaji kepada ulama hingga dia menjadi ulama. Sekarang lain, kan? Masya Allah. Sudah di pondok ingin keluar dari pondok. Innalillah. Ini saking bodohnya, kan? Gak mau memesangkan anaknya kepada ulama. Merasa lebih untung kalau anak saya disekolahkan di sekolah umum. Ini kebodohan. Dan ini bukan cuma kebodohan, tapi kecelakaan bagi dirinya, kecelakaan bagi keturunannya. Jangan merasa saya sukses, anak saya sudah sekolahkan, sudah punya gelar doktor dan sebagainya. Enggak, kamu itu mencelakakan anakmu sendiri. Berapa puluh tahun anakmu dari ibu dunia, lalu mati, setelah itu dibawakah dunia ini? Dibawakah gelarnya? Apa kira-kira malaikat munkar nakir lalu akan segan kepada kamu karena kamu sudah punya gelar doktor? Oh Pak Dokter, maaf ya. Saya tidak akan tanya apa dokter, kan? Kalau dikira bukan dokter. Tidak. Yang punya jabatan, malaikat munkar nakir, malaikat zabaniyah tidak akan menggubris jabatan dunia. Enggak, itu jabatan dunia. Ingat, itu pejabat di dunia, bukan pejabat di akhirat. Kalau nabi, wali, ulama, gitu kan? Ingat, syuhada, sholihin, itu pejabat-pejabat di akhirat. Dikasih kekuasaan oleh Allah di akhirat, punya wewenang khusus di akhirat dari Allah, kan? Bisa membela yang lain, kan? Kenapa? Karena mereka adalah penguasa-penguasa di akhirat. Oleh Nabi disebutkan yashfa'u yaumul qiyamah thalatha, yang bisa memberikan syafaat pembelaan kepada yang lain kelak yaumul qiyamah 3 kelompok orang. Dan Imam Ghazali membawakan hadis ini dan para hadis ini dalam Ihya bisa dibuka ya. Siapa? Al-Anbiya. Yang pertama adalah para nabi. Nah ini pejabat yang paling tinggi kelas atas, punya wewenang bisa memberikan syafaat. Di atasnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena wewenang bisa memberikan syafaat, semua nabi, semua ulama, semua wali, sholihin, syuhada, semuanya harus setelah izin dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang lebih dekat hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, dia akan lebih kuat ya kekuasaannya, ya akan lebih kuat kekuasaannya di dalam membela siapapun yang dia ingin bela. Kenapa? Karena syafaat yang total hanya dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafi'ul khalqi, bukan syafi'un nas, bukan syafi'u ba'din, bukan syafi'u wahid wa tsnain wa thalatha arba'a khamsa asyara atau syafi' asyarat mi'at, tidak, puluhan, ratusan, tidak. Tapi Nabi kita oleh Allah dikasih kedudukan menjadi syafi'ul khalqi, sang pembela seluruh makhluk. Di softnya menundukkan wajahnya semua, haibah di hadapan Allah dan lain-lain wahnya. Semua malaikat, semua para nabi di softnya Allah. Bayangkan
semua manusia bangsa jin yang tidak beriman di mahsyar tersiksa beribu-ribu tahun. Bangsa setan tersiksa beribu-ribu tahun. Kalau Nabi tidak memulai memberikan syafaat Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya tidak akan ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa berkutik semuanya. Itu di hari yang mana semua makhluk ada di hadapan Allah, di hari yang sangat menegangkan, di hari yang sangat menakutkan. Allah, bayangkan di hari yang mana Allah merawat, mengambil semua hak-haknya di hari kiamat. Kata Allah, Maliki Yaumiddin, hari akhirat milikku, milikku. Tidak ada yang bisa Allah, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang berani ngaku saya bisa, saya tahu, saya punya. Dirawat semua oleh Allah. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia sengaja oleh Allah dikasihkan sama manusia, sama bangsa jin, sama bangsa setan, semuanya. Akhirnya banyak manusia yang merasa saya tahu, saya punya, saya bisa, saya. Akhirnya saya ini akhirnya mencelakakan manusia. Manusia itu kebanyakan celakanya dengan karena sebab saya itu kan, saya. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki adalah dulu beliau pernah mengatakan, meriwayatkan dari ayahnya Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan satu bait nazam, itu nazam dari para ulama, tapi yang meriwayatkannya adalah Syekh Alawi kepada Syekh Muhammad putranya. Syekh Muhammad menceritakannya, dia mengatakan, ulama mengatakan atas apa yang dikhabarkan kepada saya, ada satu bait syair perlu dicatat oleh kita. Arba'atun muhlikatun lil abdi. Ada 4 yang mencelakakan manusia. Ana wa nahnu summali wa indi. Ana wa nahnu summali wa indi. Ana, saya, nahnu, kami. Untuk saya, kalau tidak sama saya, itu saya. Dan ngaku itu kan, warna kami, sumali punya kami. Diikat kepemilikan dalam hati. Wah ini, menurut saya, hemat saya ini terus. Ya. Jika tidak menghargai pendapat para ulama, tidak mau mengatakan menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, merasa saya sudah sampai kepada derajat mustahil, hanya tidak mau berkata menurut Imam Syafi'i. Ini menurut saya. Ini membahayakan manusia jika dibarengi dengan takabur. Ya, ini membahayakan. Arba'atun muhlikatun lil abdi, ana wa nahnu summali wa indi. Ini harus dijauhi, harus dijauhi. Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan pesantren Kiai Muharram semakin berkah. Ya, ilmunya semakin manfaat. Ya, bahagia sekali. Alhamdulillah keturunannya semuanya oleh Allah
Allah dijadikan para pemimpin para muttaqin. Ya, dijadikan oleh Allah qurrata a'yun, dijadikan kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kekasih semua kekasih Allah. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik itu yaumul qiyamah. Ya. Kata Nabi yang kedua summal ulama, lalu para ulama yang bisa memberikan syafaat. Yang ketiga summa syuhada, lalu para syuhada. Satu para nabi, lalu para ulama, tiga para syuhada nanti dikasih kedudukan oleh Allah bisa memberikan syafaat, tapi semuanya di bawah kemampuan, kekuatan, keluasan wewenang syafaatnya ulama. Dan ulama di bawah para nabi dan rasul, semua di bawah junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Makanya kita umat Islam harus mengetahui kepada kedudukannya ulama, harus mengetahui kepada martabatnya ulama. Jangan hanya mengetahui kedudukan keagungan ilmu saja, karena ilmu ini bahan yang tidak akan sampai kepada kita kecuali ya, dengan ulama yang membawanya. Ya, ilmu itu ada, tapi tidak bisa sampai kepada kita kalau tidak ada ulama yang membawakannya kepada kita. Ya, paham oleh kita. Nah sekarang bahayanya orang merasa cukup dengan mengaji ke Google, merasa cukup dengan mengaji hanya di kitab saja, otodidak. Tidak bisa. Kita harus ketemu sama ahli ilmu, harus ketemu sama murabbi, kita harus mendapatkan didikan langsung dari guru, seorang alim, tarbiyah dari seorang murabbi. Ya, paham? Ya, kalau tidak begitu, tidak akan mendapatkan ilmu. Makanya ulama mengatakan, "Mamayakul akhirah qulubi min sabari." Ya, ilmu indah ahli ilmu ada. Kalau orang mengambil ilmu hanya dari tulisan doang, kata ulama, itu kalau menurut ahli ilmu ini orang tidak punya ilmu sama sekali. Ya, makanya harus talaqi. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi, harus langsung menerima dari Adam saja, langsung menerima dari Allah Jalla Jalaluhu. Ya, maka talaqi ini tetap dibikin sistem oleh Allah dan untuk menyampaikan segala kebaikan Allah, mobil khusus ilmunya Allah, asalnya Allah kepada hamba-hambanya melalui talaqi ini. Ya, talaqi kita juga harus talaqqa minasyekh, harus talaqqa minasyekh daripada guru, terus sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seperti ini bertemu dengan ulama, betapa besar nilainya pesantren. Udah gak akan ada bandingnya di muka bumi ini. Majelis yang paling agung adalah pesantren. Bukankah majelis ilmu yang paling agung? Kalau di pesantren kan siang malam majelis ilmunya. Kalau kita kan rutinnya kan sebulan sekali, seminggu sekali, ya. Kalau di pesantren majelis ilmunya kan setiap waktu, ya. Waktu tidurnya juga sedikit, ya. Pindah lagi majelis ilmu lagi, coba bayangkan hidup hari-harinya dengan malaikat. Masya Allah, bayangkan hidup hari-harinya dengan malaikat. Di hamparan kaki kita para santri adalah sayapnya malaikat yang kita injak
Masya Allah, yang kita injak, yang kita duduki sayapnya malaikat dengan senang hati malaikat ridwan bima yasna. Dengan senang hati Allah bilang tadi ayat bergemuruh walaupun telinga kita tidak dengar. Semua ikan dari yang paling kecil sampai yang paling besar memintakan ampunan kepada Allah untuk para santri. Di langit bergemuruh semua malaikat yang tak terhitung bilangannya. Semua memohonkan rahmat, memohonkan ampunan, memohonkan segala kebaikan bagi santri. Kalau sesaat saja duduk di majelis ini, sesaat saja dengan ulama, tanpa memegang bangku, tanpa menulis satu huruf, itu khairun, lebih baik min eki alfi raqabah min walad Ismail, daripada memerdekakan 1000 hamba saya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini yang diisyarati oleh Nabi adalah beliau sendiri keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang mustahil ada dua manusia yang sama derajatnya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di alam semesta tidak akan ada makhluk yang punya derajat yang sama dengan kanjeng Nabi Muhammad. Semua yang punya derajat tinggi saja jauh di bawah derajat kanjeng Nabi Muhammad. Kalau diperkirakan ada 1000 orang keturunan Nabi Ismail yang derajatnya seperti kanjeng Nabi Muhammad, ini diperkirakan, pada ini mustahil. Lalu menjadi hamba sahaya, lalu kita merdekakan. Bagaimana pahalanya? Masih lebih hebat pahala duduk sesaat bersama ulama di majelis itu. Nah, kalau santri, apakah sesaat? Bukan sesaat. Beratus-ratus saat. Itu setiap harinya. Bersama kiai itu puluhan saat. Jadi dengan muhadir di samping majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir. Anak santri, namun jam 3 sudah kumpul di majelis zikir, begitu kan? Allah tahajud, berdoa, baca wirid sampai sholat subuh. Habis setelah mandi makan, mulai jam 9:08 masuk kelas, mulai duduk, bukan sesaat. Satu materi ajar, pindah lagi mualimnya, materi lagi, pindah lagi materi, sampai duduk, setelah dulu tambah lagi pelajaran di Taufiq. Sampai kapan? Sampai jam 9 malam, bukan jam 10 malam kan? Itu setiap hari. Itu anak-anak kita setiap hari bersama malaikat. Setiap hari dihujani dengan rahmat dan keberkahan. Kadang-kadang kita orang tua ini saking bodohnya kepada bagaimana keagungan duduk dengan ulama, bagaimana keagungan duduk di majelis ilmu. Nah, malah orang tua ini ngakunya muslim, dia bodoh, tidak mau memesantrenkan anaknya. Menganggap pesantren ini seolah di bawah nomor 2. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pemikiran apa ini? Kalau orang kafir ya pantas karena ada iman. Ini kan orang muslim. Orang muslim itu harus yakin, yakinnya bahwa ilmu Allah, ilmu wahyu segalanya. Ada yang bertanya, Buya, apa ada dalam ilmu Allah ini, ilmu Quran ini, urusan bisnis dibahas, bisnis yang suci, bisnis yang agung. Dan apa urusan politik dibahas dalam Quran, urusan politik dibahas. Apa urusan kesehatan dibahas, urusan kesehatan dibahas. Semuanya suci dan agung, sakral. Itu semuanya beritanya langsung dari Allah. Bukan hasil observasi, bukan hasil uji coba. Kan kebanyakan ilmu itu kan hasil observasi, hasil uji coba. Ini langsung dari Allah, Rabbul Ardi was Samawati.
Sang pencipta, pemilik, pengurus, pengatur, dan yang merajai bumi dan langit dan semua ahli bumi dan ahli langit. Dialah Allah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Rasulullah SAW yang menekankan dari ini. Rasulullah SAW menjabarkannya. Karena kalau tidak dijabarkan oleh Rasul, kita tidak akan ngerti yang terkandung dalam wahyu Allah itu ada apa saja, tidak akan ngerti. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah mubayyinan, ya. Untuk apa? Mubayyinan itu untuk menjelaskan apa yang tertutup, ya. Apa yang masih belum jelas. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, Buya, apa sih buktinya bahwa ajaran Quran, ajaran Sunnah, ajaran Islam itu memang di sana ada ilmu bisnis, di sana ada ilmu politik, di sana ada ilmu kesehatan, di sana ada ilmu keamanan, di sana ada ilmu yang di universitas-universitas itu termasuk kepada pendidikan tingkat atas, kan? Lalu dikasih gelar doktor sampai profesor. Di pesantren tidak ada yang dikasih gelar doktor, insinyur, nggak ada kan? Profesor ada nggak di pesantren? Nggak ada. Apa gelarnya? Alim. Gelarnya apa? Alim. Tahu nggak gelar alim? Gelar alim itu di bawah satu lembar dari gelar Nabi. Gelar alim itu di bawah satu ekor dari gelar Nabi. Apa ada yang bisa menyamai gelar alim? Profesor, dokter, maaf. Bukan menghinakan profesor, enggak dihinakan. Tapi mesti tahu kita umat Islam bahwa itu kan dalam ilmu dunia. Ilmu dunia juga tidak banyak, sedikit. Yang sedikit juga hasil observasi masih belum bisa diyakini 100% menghasilkan buah yang diinginkan. Berapa banyak